Ada yang lagi terpuruk, tapi nggak mungkin runtuh. Namanya Vans. Salah satu pemain lama di dunia skate yang kabarnya ini lagi berusaha ngebangun lagi karakter dari brandnya. Biarpun hari ini lagi struggle, satu hal yang pasti, sepatu ini nggak akan pernah mati. Siluetnya yang timeless, versatile, dan ikonik udah nggak bisa diraguin lagi. Bahkan jadi salah satu inspirasi dan penanda zaman berkembangnya hashtag local pride di Indonesia. Kok bisa tah? Kibran, kisah brand dunia hari ke-26. 16 Maret 1966, Paul van Doren membuka sebuah toko di 704 East Broadway, Anaheim, California. Toko tersebut bernama The Van Doren Rubber Company, yang ia dirikan bersama saudaranya James Van Doren dengan modal 250.000 US dollar dari seorang investor. Waktu itu tujuan mereka simpel, cuman pengen bikin sepatu berkualitas tinggi, tapi murah. Karena toko mereka ini ada di sebelah pabriknya, mereka nggak butuh perantara buat jualin sepatunya. Tapi yang unik dari perusahaan yang kelak bakal berubah nama jadi Vans ini punya model bisnis yang aneh waktu itu. Di mana sepatu yang dijual itu diproduksi langsung di lokasi. Jadi pelanggan bisa ngukur dulu kaki mereka biar cocok dengan sepatunya. Dan kalau pengen custom warna, tinggal kasih bahannya ditambah 50 sen. Kalian bisa punya Vans autentik yang di custom sendiri. Kira-kira bisa ditunggu nggak ya kayak servis Android? Krrrr. Ciri khas paling utama dari sepatu di toko ini adalah sole waffle yang punya grip yang mantep banget. Dan secara nggak sengaja jadi sepatu yang mengubah dunia skateboard selamanya. Soalnya di awal tahun 1970-an, budaya skateboard itu lagi nge-hype banget di California bagian selatan. Tapi masalahnya waktu itu, belum ada sepatu yang kuat dan berkualitas yang bisa ngimbangin performa mereka di skatepark. Otomatis mereka cuma pakai sepatu apa adanya, kayak Converse atau Nike Blazer. Makanya, waktu komunitas skate nemu sepatu Vans, jatuh cintalah mereka karena selain kualitasnya yang badak, gripnya di deck skateboard pun mantap. Tapi waktu itu, sepatu Vans hashtag 44 alias autentik itu cuma pakai upper canvas yang bikin kaki jadi gampang lecet. Makanya, untuk dapetin sepatu skate yang lebih sempurna, tahun 1976, skateboarder ternama waktu itu, Tony Alva dan Stacy Peralta, datang langsung ke pabrik Vans buat kolaborasi. Hasilnya, Vans hashtag 95 alias era lahir. Sepatu dengan bantalan di bagian dalam yang bikin sepatunya jadi lebih nyaman dan aman. Gak perlu waktu lama, Vans era langsung populer di kalangan komunitas skate. Popularitas Vans di kalangan skateboard ini yang bikin James waktu itu langsung gercep buat manfaatin peluang dengan bikin banyak sepatu baru untuk skate tentunya. Tahun 1977, J-Stripe pertama yang khas dari Vans muncul di sepatu old school, diikutin sama Vans Cake High setahun setelahnya. Tapi popularitas itu nggak berlangsung lama, tren dan mode mulai berubah, dan Vans nggak tahu harus melakukan apa. Masuk tahun 1980, Vans lagi di peak tertinggi perusahaannya. Popularitas mereka meroket secara global dengan tak terduga. Tahun 1982, Vans checkerboard slip-on dipakai karakter Jeff Spicoli yang diperankan oleh Sean Penn di film Fast Time at Ridgemont High. Secara tiba-tiba, sepatu Vans bukan lagi cuma milik skater, tapi jadi item fashion yang wajib dimiliki semua orang. Tapi kesuksesan mereka yang mendadak ini hampir membawa Vans ke arah kehancuran. Permintaan pasar yang meluas bikin Vans jadi oportunis banget dan coba ekspansi dengan cepat ke berbagai jenis olahraga. Upaya itu bikin sumber daya perusahaan habis, yang bikin rencana diversifikasi itu gagal total. Makanya di tahun 1984, Vans punya hutang mencapai 12 juta US dollar dan mengajukan kebangkrutan. Tapi Paul van Doren menolak buat menyerah dan ambil kendali perusahaan Vans buat restrukturisasi yang ketat dan kendali DNA utama mereka, yaitu sepatu skate. Sampai tahun 1987, semua hutang Vans berhasil lunas dan Vans memasuki era baru di dunia mode. Tapi setahun setelahnya, Vans dijual ke perusahaan perbankan investasi McCown DeLeeuw & Co. yang jadi titik awal Vans untuk mengglobal secara masif. Kolaborasi jadi salah satu kunci keberhasilan Vans di pasar internasional dan mengukuhkan diri sebagai ikon dari banyak subculture. Tahun 1992, Vans kolaborasi dengan pro skater Stephen Caballero dengan rilis Vans Half Cab yang punya kenyamanan dan konstruksi yang beneran badak buat main skateboard.
Untuk merangkul komunitas yang lebih luas, Vans pun jadi sponsor utama festival musik dan olahraga ekstrim bernama Warped Tour, yang berubah nama menjadi Vans Warped Tour yang masih hidup sampai hari ini. Tahun 2004, Vans diakuisisi oleh VF Corporation, induk perusahaan dari brand terkenal kayak The North Face dan Timberland senilai 396 juta US dollar. Akuisisi ini ngasih Vans sumber daya dan stabilitas buat berkembang lebih jauh lagi. Buktinya ada di tahun 2012, ketika film Kiamat ini muncul. Di mana waktu itu Vans bisa dapat pendapatan tahunan sebesar 1 miliar US dollar. Mungkin dari situ mulai muncul deh banyak sepatu Vans KW 100 ribuan. Ini akhir zaman tapi banyak sepatu KW. Memasuki era modern, Vans tetap berpegang teguh sama DNA mereka sebagai sepatu skateboard yang udah jadi warisan. Tapi untuk bisa terus relevan dengan zaman, Vans juga ikutin langkah brand lain untuk rilis banyak sepatu kolaborasi untuk ningkatin value dari brandnya. Mulai dari band legendaris kayak Metallica dan Led Zeppelin, desainer ternama kayak Marc Jacobs dan Karl Lagerfeld, sampai produk budaya kayak Marvel, Star Wars, dan Harry Potter. Makanya biarpun nggak punya produk yang inovatif, brandnya ini tetap bisa hidup karena selalu ngasih warna baru untuk penggemarnya. Walaupun Vans sekarang lebih cukup struggling akan hal itu ya. Tapi yang mungkin jadi pembeda dari Vans dibandingkan brand lain itu adalah sinergi antara brand dan komunitasnya yang sangat kuat. Ini kelihatan dari Vans yang membangun House of Vans di London dan Chicago dan masih aktif sampai hari ini. Terus Vans juga punya kampanye custom mereka sendiri yang bikin seluruh penggemar ini bisa bikin sepatu eksklusif milik mereka sendiri. Makanya Vans bisa dibilang jadi salah satu brand dengan komunitas yang sangat kuat. Sekarang Vans lagi fokus buat balikin performa perusahaan mereka yang lagi hilang selama beberapa tahun terakhir. Soalnya selama 3 tahun, Vans selalu mencatat penurunan penjualan dan brand hit mereka sendiri memang lagi lesu. Walaupun penjualan Vans Slip-On All White sempat naik ribuan persen gara-gara Squid Game, bisa gitu memang. Tapi memang ada beberapa sepatu yang bisa dibilang jadi inovasi dari Vans untuk bikin atensi pasar tertuju ke mereka. Sebut aja ada Vans Superlow Pro sama Crosspad XC. Perputaran tren juga jadi penentu kapan waktunya Vans untuk populer lagi. Makanya banyak yang percaya kalau Vans ini akan tetap bertahan dan gak bakal lekang oleh zaman. Selama lebih dari 50 tahun, Vans bisa dibilang jadi salah satu ikon budaya dan skateboard jadi warisan utama yang bikin Vans sebesar hari ini. Di Indonesia sendiri, Vans merupakan salah satu sepatu penanda zaman dan jadi salah satu patron yang memicu berkembangnya brand sepatu lokal di Indonesia. Vans berhasil menjaga warisan, sekaligus membangun komunitas yang besar secara global dan selalu jadi pilihan untuk ketahanan dan performa bagi banyak orang. Dari jalanan Anaheim hingga panggung mode di Paris, Vans telah membuktikan bahwa dengan tetap setia pada akar dan komunitasnya, sebuah brand dapat melampaui produknya dan menjadi bagian abadi dari struktur budaya global. Tapi yang paling penting, jangan beli Vans KW 100 ribuan, karena dijamin besok bakal rusak. Bukan cuma sepatunya, tapi juga mentalnya. Gila loh.